Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu. Kita boleh belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini bertepatan hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2022 kita bisa menghadiri acara sosialisasi budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah dalam rangka pengimbasan budaya positif dari guru penggerak kepada seluruh Dewan Guru dan Staf SDN Padurenan 4. Yang kami hormati Ibu Elis Jumiati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Padurenan 4. Yang kami hormati Bapak Anjar Fadriana Saleh SPD selaku guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Padurenan 4 yang berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir pada acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, panutan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Suparwati SP. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Padurenan 4 kepada beliau Ibu Elis Jumiati SPD. Kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya, di mana pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul guna mendengar atau ada amanat kaitan dengan implementasi yang telah didapat oleh rekan kita, yaitu Pak Anjar, tentang kaitan budaya positif yang akan disampaikan nanti langsung oleh beliau. Namun sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang tidak bisa satu persatu saya sebutkan namanya yang ada di SDN Padurenan 4 ini. Yang pertama dan utama, kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Negeri Padurenan 4. Salawat salam marilah kita limpahkan kepada dunia lebih besar. Salam pada sahabatnya, keluarga dan staf semua yang diajarkan menjadi anugerah. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mengurangi saya hormat. Ya, barangkali yang sudah hadir ada di sini saya ucapkan terima kasih
Dan yang belum hadir kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur punya rekan, punya teman yang kita banggakan, Kak Anjar menjadi salah satu guru penggerak yang ada di wilayah Kota Bekasi ini. Paling tidak secara nasional lah, bukan Kota Bekasi saja, karena ini CGP ini dibuka secara nasional. Saya turut bangga, paling tidak ini bisa berimbas kepada teman-teman semua, tidak hanya Kak Anjar saja. Ya, ini merupakan satu momen ya, momen bahwa Padurenan 4 terangkat namanya manakala ada guru penggerak yang berkibar di salah satu sekolah. Contohnya di Mustika Jaya ini sudah banyak ya kayak perangkatannya. Nah, kita yang terakhir di Padurenan 4 ini ada Kak Anjar, cukup banget, cukup apresiasi buat beliau. Mudah-mudahan ini ya, alhamdulillah. Sekarang ya untuk kita semua ya, untuk Kak Anjar dan untuk kita semua ya, karena tanpa teman-teman juga kami ini tidak ada apa-apanya ya. Seperti pada saat ini Kak Anjar ini mudah-mudahan bisa berimbas kepada rekan-rekan yang lain. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan di awal pembukaan ini. Mudah-mudahan nanti menjadikan nilai positif buat SD Padurenan 4 menuju sekolah yang apa ibu bilang sumber idaman. Apa coba sumber idaman? Sekolah unggul, bernuansa, indah, damai, aman, dan nyaman. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian materi sosialisasi budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah SDN Padurenan 4 oleh Bapak Anjar Fadriana Saleh SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Soalnya pesertanya semangat ini ya. Oke. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elis Jumiati SPD, yang saya hormati Dewan Guru. Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, alhamdulillah hari ini saya bisa mengadakan sosialisasi mengenai budaya positif. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, di sini saya berbicara di depan bukan yang paling pintar ya Bapak Ibu, bukan sesuatu yang wah gitu ya. Hanya di sini saya kedapatan penimbasan kepada guru mengenai budaya positif. Kemarin sudah kepada siswa, sekarang kepada guru. Ya, barangkali di sini ada materi, ada ilmu pengetahuan, ada pengetahuan baru yang sekiranya bermanfaat buat Bapak Ibu guru, silahkan diambil. Kalau yang tidak bermanfaat jangan diambil. Begitu ya Pak Ustadz. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu karena mengingat waktu juga terus berjalan. Ya, di sini budaya positif. Mungkin tadi sebagian besar sudah dijelaskan ya. Saya mungkin hanya menambahkan bagaimana cara menciptakan budaya positif itu di kelas dulu. Apabila kelas sudah jadi, itu akan berimbas kepada sekolah. Ya, lanjut. Ya, konsep yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif ini ada 7 ya, yang mungkin nanti akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan terakhir ketujuh segitiga restitusi. Ngomong bahasa alhamdulillah bahasa datang. Nah, sebelum kita mulai, ya saya ingin ngecek nih semangatnya ya.
Kalau saya bilang SDN Padorenan 4 luar biasa hebat, gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. SDN Padorenan 4 luar biasa hebat. Sekali lagi SDN Padorenan 4 luar biasa hebat. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Masuk YouTube ya Bapak Ibu. Ya lanjut. Ya, di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ada budaya positif yang sebetulnya filosofinya sudah dipaparkan sama pendahulu kita, yaitu KHD atau Ki Hajar Dewantara. Ya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya. Sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan harus berpihak kepada murid. Nah, berpihak kepada murid ini luar biasa hebat ya Bapak Ibu ya. Yaitu pendidikan adalah menuntun apa yang dituntun, yaitu segala kekuatan yang ada pada diri anak itu, baik itu secara kodrat alamnya, kodrat zaman maupun tenaganya, untuk mencapai selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Ya, terkadang kita sebagai guru melupakan kodrat alam. Ya. Kemudian kita sebagai pendidik harus mampu menuntun peserta didik, yaitu dengan menebalkan lakunya. Lakunya itu bawaan dari lahir, kodrat alam itu. Jadi karena karakter anak itu beda-beda ya Bapak Ibu ya. Enggak semua sama, apalagi satu kelas ada 40 siswa, itu semua pasti berbeda. Menebalkan lakunya itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu karakteristik bawaan lahir, kodrat zaman itu perkembangan zaman. Kalau sekarang era digital, maka generasinya adalah generasi digital. Ya, kita harus mengikuti. Kayak waktu itu ya ada Bu Ade katanya, bisa nggak sih kita pembelajaran kayak TikTok kan? Ya sebetulnya itu bisa ya, itu kodrat zamannya kita ngikuti. Asal esensinya atau etika kode etiknya tetap dijaga. Bagaimana caranya? Diantaranya dengan benar-benar memaknai maksud dan tujuan dari pemikiran KHD, yaitu salah satunya mengenai trilogi pendidikan, Ingarso Semplodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, yang tadi Ibu Kepala Sekolah paparkan ada menjadi tauladan. Nah, ini terkadang memang PR juga ya buat kita. Ya, kita sebagai guru harus memberikan tauladan yang baik, karena kita pasti dicontoh oleh anak didik kita. Lanjut. Kita hanya sebagai fasilitator yang hanya memberikan tuntunan dari segala kekuatan yang mereka miliki, tidak memaksa mereka untuk mengikuti sesuai keinginan kita, sehingga mereka mampu berdiri sendiri sesuai dengan kekuatan yang ada pada dirinya atau kodrat alam, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang merdeka. Nah, ini yang mungkin menjadi dasar kenapa kurikulum kita berubah menjadi kurikulum merdeka. Ya, terkadang guru itu kan selalu, ya mungkin nggak semua sih ya, ada saja guru yang memaksakan keinginannya. Kamu tuh harus begini, kamu harus begitu. Nah, ternyata itu tidak sesuai dengan kodrat alamnya. Mungkin bakatnya, ya kayak di saya itu banyak juga anggota futsal ya, kayak banyak juga. Mereka senang futsal nggak apa-apa, walaupun saya sebetulnya pembina pramuka. Ya saya malah senang ya, tadi silakan latihan. Ya itu nggak apa-apa. Ya. Lanjut, budaya positif di sekolah akan terwujud dengan kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati. Ada keyakinan kelas dan ada keyakinan sekolah. Nah, di sini makanya sebetulnya saya bukan apa-apa tanpa bantuan Bapak Ibu guru. Karena terus terang guru penggerak cuma satu. Ya mungkin di sini kalau nggak ada Bapak Ibu, nggak ada bantuan Bapak Ibu, saya nggak ada arti apa-apa, gitu ya. Makanya saya mohon kerjasamanya. Ayo kita bangun sekolah kita, bukan membangun pakai semen batu ya Bapak Ibu. Ya, membangun karakter anak didik kita untuk mendapatkan karakter yang baik. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mampu mencipta dengan merdeka, mandiri, dan belajar. Ya mudah-mudahan kalau
lingkungannya positif, anak-anaknya di kelas positif, ya, budaya positifnya dijalankan, itu akan berimbas baik untuk sekolah kita. Budaya positif sangat erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid yang akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit. Nah, makanya sewaktu Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran, gimana caranya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan sama Pak Anjar misalnya, atau sama Pak Erwin, ya itu senang murid karena saya tanya, ya gimana belajar dengan Pak Erwin? Asik Pak, ya berarti bagus Pak Erwin ya ajarnya. Ya, lanjut. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah sebagai bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, ya, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini jika terus-menerus akan menjadi budaya. Nah, sekarang kita akan bagaimana menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk budaya yang positif. Next. Nah, misalkan contoh, coba Bapak Ibu kepalkan tangan misalnya, ya. Satu yang mengepalkan tangan, satu yang ngajak ngebuka tangan, ya, Ibu. Nah, ini enggak suruh ngebuka, dia di kepalan tangan ini, anggap di sini ada sesuatu yang berharga. Nah, Bulian pengen ngelihat kepalan tangan ini, kira-kira Bulian usaha ya, coba lihat dong, boleh nggak? Nah, misalnya Buati nggak mau, ya. Kira-kira kalau Buati nggak mau, ini dibuka nggak? Enggak kan? Coba karena agak galak dikit, agak galak. Kok gitu ya? Kira-kira mau nggak Buati ngasih dia? Enggak juga. Terus bagaimana cara dia untuk mau membukanya? Gimana caranya? ya, lanjut Bu. Ya, jawabannya ada di sini. Ya, si A akan mau membuka genggaman tangannya apabila dia dengan kerelaan hati. Ya, si A kerelaan hati. Oke, lihat nih, yang gitu ya. Rela dari dalam hati. Itulah bagaimana kita menciptakan murid yang rela untuk mengikuti pendidikan di sekolah ini, untuk belajar sama Bapak Ibu guru. Menciptakan kerelaan itulah yang menjadi PR kita, ya. Ada motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Jadi dia belajar di kelas itu tidak merasa terpaksa. Enggak disuruh sama orang tuanya sekolah lu, kan gitu ya. Kalau nggak sekolah ntar diomeli. Nah, jadi bagaimana menciptakan kerelaan hati dari dalam dirinya. Lanjut. Nah, budaya positif seperti itu. Ada motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri untuk mau melakukan budaya positif. Intinya kerelaan hati. Lanjut. Nah, ini kita sampai di poin kedua ya Bapak Ibu. Disiplin positif. So, saya mau tanya dulu, apa sih makna disiplin? Ada nggak? Mungkin dari pandangan Bapak Ibu saya pengen tahu. Disiplin itu apa sih? Ada, Miss? Apa sih disiplin itu? Tepat waktu. Udah sih, kira-kira apa udah sih disiplin ini? Menaati peraturan. Wade, kali ada punya jawaban lain? Iya. Ya, saya bukan kata sih Bapak Ibu ya, tapi ingin tahu pandangan Bapak Ibu mengenai disiplin. Oh, terus menerus dilakukan, gitu ya. Peraturan. Terus apa lagi ini? Ada lagi nggak? Bisa. Taat, ya. Asumsinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Coba lanjut kita lihat. Ya, kalau kita merujuk asal katanya, disiplin berasal dari bahasa Latin kerek ya, atau disiplina, ya.
dari bahasa Latin yang artinya belajar, pengajaran atau pelatihan. Coba Bapak Ibu, sangat jauh kan dengan pandangan kita. Awalnya saya juga seperti itu. Ketika ditanya oleh mentor saya disiplin itu apa, ya aturan yang harus kita ikuti gitu ya. Nah ternyata kalau kita rujuk dari asal katanya seperti itu. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu ya yang beredar di kalangan kita. Next. Nah ini kita simpulkan. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Seperti tadi contohnya rela hati. Ya, jadi disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri, jangan terpaksa oleh orang lain. Itu yang sebenarnya makna disiplin. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, yang menjadi tujuan mulia dari setiap pelajar, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut. Contoh disiplin. Waktu kemarin pandemi ya, gua sana, ayo pakai masker, kalau enggak dia Satpol PP. Ya Bu Ida kan suka kasih masker ya bareng sama Satpol. Benar nggak gitu Bu Ida? Ayo pakai masker, tak saya nanti. Ya, nah gitu ya. Budaya seperti itu yang kita tanamkan. Jadi memakai masker itu terpaksa, takut dirazia. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nanti implementasinya pada pembelajaran. Nah, padahal nilai kebajikannya memakai masker itu adalah untuk menjaga kesehatan atau melindungi diri dari virus. Nah, itu nilai kebajikan itu yang harus kita tanamkan. Next. Nah, ini contoh lagi. Jangan lupa pakai helmnya, nah. Nanti dirazia Bapak polisi. Gitu ya. Kita pakai helm ke Bekasi takut dirazia kan? Padahal sebenarnya next. Ya, pakai helm itu untuk keselamatan, untuk melindungi kepala kita dari benturan. Itu hakikat sebenarnya. Cuma terkadang kita menyampaikan hal-hal yang menyimpang. Nah, mohon nanti berarti Bapak Ibu harus mulai menumbuhkan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Jangan hal-hal yang tidak masuk apa ya? Ya, sebetulnya mau masuk akal, cuma kurang bagus gitu ya buat diterapkan. Lanjut. Nah, nilai kebajikan atau nilai yang kita hargai seperti itu yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid kita untuk menjadi disiplin positif. Jadi dari dalam dirinya sendiri tumbuh. Nah, ini udah sampai yang ketiga ya. Motivasi perilaku manusia. Ini ada pada diri Bapak Ibu semua. Motivasi itu terbagi tiga, ya terbagi tiga. Ada yang karena takut dengan hukuman, ada yang karena ingin mendapat pujian atau penghargaan, ada yang memang benar dari dalam diri manusia itu timbul nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau dua ini, yang ke satu dan yang kedua adalah eksternal dari luar. Kalau yang ketiga adalah internal dari dalam. Kira-kira coba lihat Bapak Ibu, yang bagus yang mana? Ini semua motivasi. Motivasi itu kan bagus ya. Cuma yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Tiga. Yang Tiga. kenapa, Miss? Karena motivasi internal dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri. Apapun harus dimunculkan dari dalam diri sendiri. Apa yang? Ya. Ya, yang kedua ya, yang kita bahas ya Pak. Kenapa yang ke satu muncul? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bisa kena hukuman. Berarti saya melakukan aja, takut dihukum. Akhirnya melakukan sesuatu terpaksa karena takut sama hukuman. Itu yang pertama. Ada sesuatu kan dari luar, hukuman itu kan dari luar. Nah yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya ngikutin, ntar saya dapat pujian nggak ya dari ibu kepala sekolah misalnya? Atau kalau saya ikutin, nanti teman-teman pada senang
Itu yang eksternal, ya, motivasi seperti itu. Nah, yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kira-kira kalau saya melakukan itu, nilai kebaikan apa yang akan tumbuh di dalam diri saya? Itu yang perlu kita tekankan. Next. Nah, ya, misalnya ini contoh untuk guru. 1. Bapak Ibu diminta untuk mengikuti rapat atau diklat dengan kepala sekolah. Kira-kira kalau ngikut diklat sama pengawas gimana, Bu? Senang nggak? Enggak. Ya, cuma kalau nggak ikut gimana nanti? Diomel. Akhirnya mau nggak mau kita harus ikut. Ya, puasana kalau nggak ikut diklat nanti nggak bisa naik pangkat. Nah, itu sebetulnya motivasi eksternal, ya, karena takut dihukum. Iya, berarti motivasi eksternal. Mengikuti kegiatan pelatihan ingin mendapat pujian dari pimpinan atau rekan sejawat atau dapat uang transport gede misalnya. Ya, boleh dapat makan lagi, boleh. Ya, itu berarti motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, dengan mengikuti pelatihan, saya akan mendapatkan ilmu, pengetahuan baru, dan teman-teman yang baru. Dan keinginan mengikuti pelatihan berasal dari dalam diri. Kira-kira kalau kayak gitu mau dikasih uang, ini enggak? Mau. Tapi kalau nggak dikasih uang, tetap mau, karena muncul dari dalam diri sendiri. Apapun kerelaan hati, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kebiasaan seperti itulah yang harus kita biasakan. Lanjut. Nah, ini untuk siswa. Awas ya anak-anak, kalau tidak mengerjakan PR, nanti Bu suruh maju ke depan. Akhirnya dia mau nggak mau mengerjakan. Itu motivasi juga. Motivasi kenapa itu eksternal? Takut dihukum karena gurunya galak. Iya. Iya. Ya. Ayo yang kedua, ayo mengerjakan PR, nanti ibu kasih hadiah. Bagus nggak? Senang nggak? Tapi coba kalau nggak ada hadiahnya, kira-kira mau nggak dia? Belum tentu juga. Nah, itulah kenapa pemberian hadiah juga itu bisa jadi hukuman. Jadi ada budaya yang tidak bagus juga. Ya, itu kan hadiah. Ntar kalau nggak ada teh manisnya, malasnya timbul lagi, gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Dengan mengerjakan PR, saya akan mendapat ilmu baru, pengetahuan baru, dan lain-lain. Keinginan belajar mengerjakan PR berasal dari dalam diri sendiri. Berarti motivasi ya, sip. Dan paham ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Ya, memang kebanyakan dari kita banyaknya itu motivasi eksternal. Lanjut, ada kebutuhan dasar. Jadi dalam diri manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Ini ada di dalam diri Bapak Ibu juga. Kebutuhan apa aja? Ya, kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta. Beda. Ya, kemudian ada kebutuhan fun, senang. Kemudian yang keempat ada freedom, kebebasan. Lalu ada kekuasaan atau power. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain mengenai dunia ini. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda atau sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau menurut saya ini seperti ini, tapi belum tentu menurut Bu Ati. Ya, belum tentu menurut Kuliah. Nah, karena itulah kita harus saling memahami. Lanjut. Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permain, nggak tahu sih gimana itu ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Denny. Ada Denny di sini? Beberapa anak datang mengeluhkan tentang sikap Denny. Seringkali meminta bekal makan siang dari mereka dengan paksa. Jadi dipaksa, diambil. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan apa? Ayo Bapak Ibu, kira-kira
Bu Desi, kira-kira seperti apa pandangan Bu Desi? Pengen tahu? Diajak makan. Diajak makan. Kalau Buati, kira-kira seperti apa pandangan? Ditanya dulu. Pak Ustadz, kira-kira kalau ada yang ngambil paksa diapain Pak Ustadz? Iya, misalnya Pak Ustadz dulu langsung dimarahin nggak? Pak Erwin, kira-kira diapain Pak Erwin? Ya, ya, oke. Nah, terkadang kebiasaan kita dulu, ya termasuk mungkin saya juga dulu ya, ketika melihat seperti itu kita langsung marah, langsung bahkan ya mohon maaf kan ditampol dulu sama kita, jangan begitu ya, langsung diomelin, dimaki-maki. Itu kebiasaan yang sudah jadul itu ya, kebiasaan kuno. Kenapa saya bilang kebiasaan kuno? Karena itu zaman dahulu ya, sekarang sudah enggak. Nah, setuju tadi saya dengan pendapat Ibu Wati, harus kita tanya dulu, harus kita teliti dulu, kenapa, apa alasannya, penyebabnya apa, kok si Denny bisa begitu, gitu ya. Lanjut, next. Nah, ada 5 kemungkinan. 5 ini berdasarkan kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar tadi apa Bapak Ibu? Bertahan, hidup, terus love and belonging, kasih sayang. Kemudian yang ketiga, fun, kesenangan, lalu freedom, terus power, kekuasaan. Nah, ini ya. Ya. Yang pertama, Denny lapar. Mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal, jadi diambil. Berarti dia itu untuk bertahan hidup, daripada kelaparan, sakit, ya. Akhirnya mau nggak mau ya, dia untuk bertahan hidup memaksa. Nah, kemungkinan yang kedua, itu ingin mendapat perhatian dari teman. Karena mungkin yang kurang perhatian ada ya, mungkin murid ya, yang suka caper gitu ya. Nah, itu kalau kita selidiki, ternyata mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ya. Lalu ya, ada merasa Denny itu hebat, jadi supaya dia ditakutin sama teman-temannya, jadi harus mengikuti keinginannya. Itu power kekuasaannya. Nah, freedom. Nah, pengen bebas. Mungkin Denny bosen ya. Misalnya sama orang tuanya dibekelin telur asin mulu atau ikan asin mulu. Ya pada getir itu bibir ya. Akhirnya mungkin teman-temannya bawa yang menu yang lezat-lezat. Ya akhirnya diambil paksa. Bisa terjadi seperti itu. Nah yang kelima yaitu iseng. Iya. Kadang ada yang kayak kelainan gitu ya. Wah seneng ngeliatin temannya kesel, seneng ngejailin. Itu untuk fun. Lanjut next. Ya. Nah kita sedikit nih mengenal hukuman dan konsekuensi. Mungkin kemarin saya udah ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Bu Ati sama Bu Ade mengenai konsep hukuman ya. Nah, mengenal sedikit. Contoh, ada kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup ya, dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap gitu ya. Ada nggak Bapak Ibu yang pas ditanya anaknya langsung gugup? Wah, kencang banget ditanya ya, jadi takut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya sambil berdiri di depan. Ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan tindakan Pak Seno? Setuju nggak? Pak Madi setuju nggak Pak Madi? Setuju. Ya. Kenapa Pak Madi setuju? Oh, Pak Seno, bukan Pak Madi, harusnya tadi Pak Madi saya kasih contoh soalnya. Ya, setuju kata Pak Madi. Mudah-mudahan nggak ada yang setuju lagi ya Bapak Ibu. Ya. Menurut Anda
tindakan Pak Seno terhadap IPA hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ya. Apa Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Campur-campur. Campur-campur. Udah kayak nasi rames ya, campur-campur. Ya. Oh iya, benar, setengah jam lagi. Ya. Apa Bapak Ibu? Bu Ade, apa? Hukuman, berisi? Hukuman Bu Ade? Apa? Konsekuensi apa hukuman? Suruh maju ke depan, megang hidungnya. Konsekuensi Bapak kira-kira apa? Hukuman. Ya. Ntar dulu ya. Yang tadi belum. Ya. Pokoknya setiap kegiatan yang mempermalukan siswa, menyakiti hati siswa, itu disebut hukuman. Kira-kira tadi malu nggak? Malu. Nyakitin hati siswa nggak di depan tuh? Apalagi diketawain, wah itu bisa-bisa besok kagak balik lagi ke sekolah. Ya, sekolah lagi. Itu hukuman. Nah, hukuman yang seperti itu harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Lanjut, oke. Sekarang kita berlatih nih Bapak Ibu. Kira-kira yang pertama nih, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ada. Hukuman ada nggak? Ini hukuman. Nah, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Karena terlambat hadir, hukuman. Capek kali ya, gitu ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya apa. Berjemur di lapangan basket karena ngobrol, hukuman. Next, coba kita lihat. Sama enggak jawabannya? Iya, hampir mayoritas benar. Kasih tepuk tangan dong. Berarti ya sudah 99% lah bisa membedakannya antara hukuman ya dengan konsekuensi. Nah, ini yang kelima Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Yang pertama, pernah nggak Bapak Ibu merasakan ini semua? Pak Agus, punten Pak Agus. Ini Pak Agus kayak orang tua saya sendiri ya. Ini mau dijawab. Pak Agus pernah mengalami ini semua loh, Pak Agus. Pernah ya pasti ya. Ya, kita semua pasti pernah. Ada satu tipe kontrol guru sebagai penghukum. Ada yang kedua pembuat merasa bersalah. Ada ketiga guru sebagai seorang teman. Ada yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kira-kira Bapak Ibu senang yang mana? Manajer. Yang ketiga sebagai seorang teman. Oke. Next lanjut penghukum. Iya. Nah, ini sudah dikategorikan oleh kementerian bahwa ada identitas gagal, ada identitas sukses. Guru yang sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu identitas gagal. Itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang sukses ada teman, pemantau dan manajer. Tapi di sini identitas sukses ada klasifikasi lagi. Dan yang paling bagus adalah manajer. Nah, dari mana? Dari mana? Kita kupas ya. Yang pertama penghukum dan pembuat merasa bersalah, kayaknya Bapak Ibu udah paham ya, udah paham, betul ya. Udah sering. Makanya saya pernah cerita sama Pak Erwin atau sama Bu Ati ya. Ikut program guru penggerak itu sebagai pelengkap PPG. Kalau PPG mungkin kita teknik-teknik dalam mengajar ya, buasana ya. Ya, teknik aja nih, metode ini. Tapi untuk kelengkapan secara batinnya, secara psikologisnya, ini ada di guru penggerak. Kalau bahasa saya pesantren gitu ya. Jadi ini pesantrennya guru itu di sini. Kalau pesantren identiknya tentang keagamaan, tentang bahasa Arab atau mungkin hafalan Quran. Nah, ini pesantrennya ala kementerian seperti ini, gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa sebagai teman itu kurang bagus? Terkadang anak terlalu dekat dengan gurunya. Apa jadinya? Melunjak atau
nggak bagus juga, nanti dia melupakan etikanya. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar nih disiplin kelas misalnya ya, apa konsekuensinya? Kadang hanya dikasih konsekuensi, tidak dicari solusi. Tapi kalau manajer dicari akar permasalahannya, kenapa itu siswa seperti itu. Habis itu dicari, benar nggak kamu melakukan kesalahan, harus mengaku dari dalam dirinya sendiri. Kalau sudah dia merasa bersalah betul, baru kita carikan solusi. Nah, mencarikan solusi itulah ya yang menjadi tujuan kita. Next, ya lanjut next. Nah, panjang bener ya. Ya, sikat saja ya Bapak. Kasus 1, tolong bantu ibu ya. Lalu dijawab nih sama Vivi muridnya. Santai aja Bu, gitu. Kira-kira ini sebagai seorang apa guru? Teman. Karena dia memposisikan gurunya itu memposisikan diri sebagai teman. Diajak ngobrol, akhirnya melunjak, nggak ngerjain tugas. Akhirnya, ya. Lanjut next. Nah, ya. Kalau ini beda. Ini saya berikan garis besarnya aja. Jadi ada 2 orang berantem, Anto sama Dino. Jadi saling tarik-tarikan, kesel, ya. Akhirnya putus kancing bajunya si Dino itu. Terus dipanggil sama gurunya, dikasihlah dia mempraktekkan pola guru sebagai manajer. Dia cari dulu akar permasalahannya. Dia cari dulu bener nggak kamu ini melanggar keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu nanti harus membuat keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas di yang berikutnya. Ya. Habis itu jangan lupa berikan solusi. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, ya kalau bisa usahakan jangan hanya timbang nyalah-nyalahin anak. Kalau bisa, kenapa permasalahan anak itu bisa terjadi? Lalu carikan solusi. Jangan ditinggalin gitu aja Bapak Ibu ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut next. Nah, ini yang ke-6 ya. Sebelum kita lanjut, saya pengen ngetes dulu. SDN Paderenan 4 lupa lagi ya. SDN Paderenan 4 kalau saya bilang pagi, tepuknya sekali ya Bapak Ibu. Kalau bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau bilang sore 3 kali. Kalau bilang malam, iya. Oke, pagi. Nepuk nyamuk ya. Pagi, siang, sore, malam. Ada yang udah ngantuk ini. Ulangi ya. Kayaknya operator kita ngantuk ini ya. Pagi, siang, sore, pagi, sore, pagi, malam. Ya, udah mulai konsen lagi ya. Berarti nggak dengerin tuh kata-kata saya pagi apa siang apa sore ya. Itu melatih fokus ya Bapak Ibu. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, inilah yang biasanya saya praktekkan pas di tahun ajaran baru. Jadi kita membuat kesepakatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama, secara universal oleh semua murid. Ya. Terlepas dari perbedaan agama, suku, ras, bahasa, negara. Ya. Nah, ini ada teorinya, ada dasar teorinya, ya, oleh Gosen. Ya. Bahwa suatu keyakinan kelas akan memotivasi seorang diri dari dalam dirinya. Berarti ini motivasi intrinsik, internal. Ya, internal. Seseorang akan lagi bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Terkadang di sekolah hanya ada peraturan sekolah. Siswa dilarang ini, siswa dilarang ini, dilarang.
Akhirnya dia merasa mengikutinya itu karena terpaksa. Nah itulah yang mau kita ubah di guru penggerak ini. Ya, lanjut. Nah ini peraturan. Ya, contoh. Ya, yang kuisnya nggak ada. Dulu mempertanyakan jangan berlari di kelas atau di koridor. Koridor itu yang mana ya? Nah ini ya. Bahkan dulu buati ya sampai membuat kesepakatan kelas 6. Kita sepakati ketika istirahat gimana buati? Jangan lari-larian, kejar-kejaran. Jangan lari-lari. Gara-gara raut ya. Secara peraturan. Ya, soalnya kenapa Bapak Ibu? Kalau di koridor itu terkadang banyak yang lalu lalang. Keluar pintu atau ada yang lari, cedera, kena. Ya, akhirnya Buati mengajak saya dengan Bu Siti untuk membuat peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi sebetulnya ada yang lebih bagus lagi, yaitu keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas ada motivasi yang muncul dari dalam diri. Mungkin kalau peraturan, mungkin kalau dia lupa tetap aja lari. Mungkin ya, kalau dia lupa nih lari ya. Tapi kalau sudah ada di dalam dirinya sendiri, itu akan muncul, oh iya nih, ntar ini nih bahaya ya, ntar takut kena teman. Jadi ada motivasi dari dalam dirinya untuk keselamatan. Dan kalau peraturan jangan, dia nggak tahu kenapa jangan, karena dilarang ya udah nggak usah deh. Padahal maknanya lari di koridor itu berbahaya karena bisa nabrak, gitu ya. Ini contoh peraturannya. Nah ini keyakinannya. Jadi keyakinan seperti ini yang harus kita munculkan Bapak Ibu di dalam diri si peserta didik kita, gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, next ya. Nah prosedur pembuatan keyakinan ini sudah saya pernah praktekkan. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melaksanakan ini. Ada Bu yang sudah melaksanakan pas tahun ajaran baru kita membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah? Belum ya? Nah nanti tahun ajaran baru silahkan dibuat. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas, budaya positif, disiplin positif itu akan tercipta dengan sendirinya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah bagaimana caranya? Satu, mempersilahkan warga sekolah, atau dalam hal ini kita skupnya kecil dulu ya di kelas. Nah, mereka selesai mencurahkan pendapat, lalu dicatat, ditulis, kemudian menyusun keyakinan kelas ya dengan cara mengganti kalimat. Ya nanti Bapak Ibu mungkin kalau buatan anak-anak jangan berlari di koridor, ganti berjalanlah di koridor. Nah dengan kalimat positif itu akan sedikit banyak membantu untuk menumbuhkan budaya positif. Lalu tinjau kembali pendapatnya, kira-kira masuk nggak nih ke dalam logika kita sebagai seorang guru. Kalau nggak masuk misalnya, Pak pulangnya cepat aja, jangan jam 12 ya, pulang belajarnya sampai jam 10 aja, kan itu nggak masuk ya. Nah itu jangan dimasukkan yang seperti itu ya, sudah. Lalu setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui, bahkan menandatangani. Ya, kalau keyakinan kelas dibuat bareng-bareng, itu nggak ada paksaan. Saya juga nggak maksa waktu itu ya. Nih ya Neng ya, dipaksa nggak waktu itu? Nih, kamu bikin. Mereka sendiri aja dengan curahan pendapat mereka. Nah, kemudian dijalankan di sehari-harinya. Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu sudah menciptakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran, insya Allah nanti akan berjalan dengan baik di kelasnya. Tapi kalau berbuat salah ya kita panggil. Next. Nah ini ada contoh keyakinan kelas. Ya, kelas 5, kelas 7. Nah ini kelas 1 kayak gini 25 ya. Nanti seperti ini. Nah kelas 5. Keyakinan kelasnya selalu berpikir positif. Tuh. Jangan negatif, enggak gitu, tapi selalu berpikir positif. Jangan menggunakan kata-kata jangan gitu ya. Lanjut, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah kalau bisa keyakinan kelas itu simpel aja Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak. Nah itu contoh kelas 7, ini kelas 1. Kalau kelas 1 simpel, Bu Lima. Yuk saya yang bantu. Ayo kita selesaikan bareng-bareng bersama-sama, gitu ya. Ya,
Next. Ya. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi adalah yang dipraktekkan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya, jadi ini yang saya terapkan selama ini untuk menghilangkan hukuman dan konsekuensi. Selain pemberian hukuman dan konsekuensi kepada murid jika melakukan kesalahan, ternyata ada cara yang lebih berpihak kepada murid. Kan kalau menghukum menyakiti, berarti tidak diferensiasi, tidak berpihak kepada murid. Ya, itu harus sudah mulai kita dikit-dikit dihilangkan ya Bapak Ibu ya. Lanjut, dari mana dasar teorinya? Ya, ternyata dosen menciptakan teori mengenai segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga? Ada 3 tahapan nanti Bapak Ibu ya. Oke, teorinya. Menurut dosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita hajar, kita hukum, itu anak malah makin ciut gitu ya. Bahkan mungkin jadi apa ya? Jadi malah tertutup, protektif. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, dengan segitiga restitusi, dia merasa, oh iya kemarin salah ya, berarti besok harus lebih benar lagi, harus lebih bagus lagi. Jadi muncul kebenaran itu dari dalam diri sendiri. Sama guru juga sama, ya. Memang guru juga harusnya ya jangan langsung ini kamu salah. Nah, kalau bisa dengan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog. Ya, dialog, ngobrol, ya, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi dia mengakui kesalahan dia dan mau memperbaikinya. Kalau bingung, peserta didik kita bingung mencari solusi, kita bantu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Ada segitiganya. Ya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini akan terus berkesinambungan dengan keyakinan kelas yang kita buat Bapak Ibu ya. Next, manajer tadi ya. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, sabar ya nak, gitu ya. Memang semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, kayak gitu. Jadi si anak yang tadinya dipanggil sama kita ketakutan atau diomelin, tiba-tiba dilembutin kayak gitu. Akhirnya jadi adem, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa kok memperbaiki masalah ini. Nah, kayak gitu ya. Jangan langsung dimaki-maki, disentak-sentak ya. Nah, kalau bisa seperti ini. Setelah distabilkan identitas, next, dia udah tenang, dia udah enak ngobrolnya sama kita. Lanjut, sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, validasi. Dia mengakui nggak bahwa dia itu salah, gitu ya. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dia melakukan seperti itu atas dasar apa? Ya itu tadi, 5 kebutuhan dasar itu. Nah, dia masuk ke kategori mana? Kita selidiki, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung dihantam gitu aja, kasihan. Lanjut, nah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, kalau dia adanya posisi di kelas, kita tanyakan keyakinan apa yang kamu langgar. Misalnya tidak menghormati teman, jadi berantem. Berarti keyakinan kelas dia yang dilanggar. Akhirnya muncul, oh iya saya waktu itu bikin keyakinan kelas supaya saya jalan dengan suka hati. Nah, terus kita gali itu semua, kita sampaikan. Ya, next. Nah, ini contoh sedikit saya mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Ya, mudah-mudahan kena maksudnya apa ya Bapak Ibu. Ya, kita nonton. Ini artisnya ya Bapak Ibu. Kasus apa ini Pak? Kasus apa ini? Dipanggil, ya, dipanggil. Kalau bisa terpisah ya Bapak Ibu ya. Jangan digabung dengan peserta didik yang lain. Nah, ini ditanya dulu
gitu ya, ditanya dulu benar nggak terjadi kasus ini, ya. Habis itu kedengaran nggak suaranya? Berusaha kita sebijaksana mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita gali dulu akar permasalahan ini. Nah, ini menstabilkan, oh gitu ya, orang lain pasti pernah berbuat salah, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Ya intinya kayak gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Habis ya. Ya, jadi si anak itu tidak merasa terbebani. Nah, kita berusaha menciptakan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan kebiasaan baik, dengan pembiasaan yang baik, dan terus-menerus berkelanjutan, itu akan menjadi budaya yang positif. Kita terapkan dulu di kelas. Kalau di kelas sudah bagus, Bapak Ibu ngajar itu nggak capek. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa menerapkan dengan berbagai metode. Ya, kita itu ngajar ya hanya, ayo anak-anak silakan tampil ke depan. Wow, mereka yang aktif. Ya, kita mungkin hanya mengklarifikasi kalau ada kesalahan, gitu ya Bapak Ibu. Atau sekiranya mungkin yang pengetahuan mereka belum sampai, baru kita bantu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak sulit. Ya, demikianlah penyampaian mengenai budaya positif. Akhir kata, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Penurunan Pot Luar biasa. ya, kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu belum puas apa yang saya sampaikan gitu ya. Karena ya saya senang sih kalau ada yang kita berdialog, diskusi gitu. Oke, gitu aja. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Anjar Fadiana Saleh SPD, calon guru penggerak Kota Bekasi, yang telah memaparkan materi sosialisasi budaya positif dengan sangat jelas dan berhasil membuka mindset kita. Ya, buat saya berhasil. Moga-moga juga bagi kita semua berhasil, sehingga kita pun bisa tertular ilmu dan mempraktekannya dalam keseharian, meskipun mungkin tidak bisa sekaligus, sedikit demi sedikit dengan bertahap. Seperti itu. Satu kata untuk Pak Anjar, luar biasa, hebat. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mas Eno, silakan Mas Eno. Berapa sesi pertama? Dua penanya ya. Bu Eli, tadi udah dijari ya Bu Eli. Kemudian satu lagi. Belum ada lagi. Mungkin sambil menunggu yang lain, kita kasih kesempatan kepada Ibu Eli dulu ya. Jangan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin bertanya ini Pak, dengan metode seperti ini, ada nggak sih kemungkinan misal anak melakukan kesalahan terus besok nggak dihukum kok, cuma diajak ngobrol dan ini dan itu, dia kemungkinan melakukan kesalahan lagi seperti itu loh Pak. Bagaimana itu Bapak? Langsung aja ya. Iya. Iya. Ini kan budaya. Kalau budaya ini sudah tercipta, keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelas kita itu sudah berjalan, insya Allah hal-hal seperti itu nggak akan terjadi. Karena apa? Dia sudah malu dengan dirinya sendiri. Kalau itu sudah berjalan. Tapi ini memang masih proses ya Bapak Ibu ya, masih proses. Sebetulnya saya juga sama kadang ada satu anak udah lempeng nih, udah bener, ada lagi besoknya yang lain ada, tapi alhamdulillah bukan itu lagi muridnya, tapi berubah. Ya memang namanya masalah itu nggak akan habis ya sampai kita meninggal mungkin ya Bapak Ibu. Tapi kita jangan putus asa, kita terus berusaha, kita harus terus menumbuhkan pembiasaan positif itu untuk menjadi budaya positif. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Ya mungkin kalau sudah berbudaya positif, apapun akan jadi positif. Oke, ada lagi nggak Bapak Ibu? Oh iya, Bu Ade, monggo. Oh, ke depan nggak Bu Ade? Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Anjar, sungguh
menginspirasi kita semua. Cuman saya di sini bertanya bukan mau sama Pak Anjar. Dikira seperti itu. Mohon maaf. Saya di sini mau nanya sama Novita malah. Gitu. Jadi emang Novita ini dari kelas 4 udah dipantau sama saya, emang anaknya cerdas gitu. Nah, Banyak kasusnya. mungkin saya di sini nanya gini, Novita di rumah belajarnya bagaimana? Gitu. Sampai prestasinya tuh bertahan sampai kelas 6 dan mungkin akan selalu berkembang kalau ukuran Novita ini gitu. Menurut saya secara pribadi pantau dia dari kelas 4, dia anaknya cerdas memang gitu. Iya. Mungkin Novita mau menyampaikan sedikit di rumah belajarnya, cara belajarnya bagaimana, kemudian apakah dukungan dari orang tua itu berpengaruh dengan prestasi-prestasinya. Jadi mohon dipersilahkan. Ya, sebagai orang tua kita menjelaskan. Coba lo ngomong. Novita. Mungkin kalau Pak Anjar yang Maju neng, ntar masuk YouTube ini. Ya, hal itu pernah saya tanya juga, Maju. Tapi emang ke beberapa siswa saya tanyain, gimana cara belajar kamu di rumah? Gitu. Ya. Gimana, Novita mau ngomong apa? Mungkin ya, kalau Novita kayaknya tidak di hadapan guru-guru malu ya. Ya, pernah bercerita sama saya. Bahkan HP aja ini ya nih, HP aja nggak punya. Kamu HP masih gabung sama ibu ya? Memang cara belajarnya juga disiplin dari orang tuanya juga bagus gitu ya Bapak Ibu. Ditambah lagi kakaknya juga sama mendukung gitu ya. Dan ada satu lagi, bakat alami. Memang kita tidak bisa memungkiri bakat alami itu memang tak tertandingi gitu ya. Tapi dengan usaha guru mungkin anak yang kurang pun bisa menjadi luar biasa apabila memang usaha guru itu juga luar biasa. Sebab terus terang Bapak Ibu, saya pernah dulu membawa pasukan pramuka itu dengan kapasitas anak-anak yang mungkin rankingnya dari paling bawah, tapi mereka senang pramuka. Saya ajak lomba, waktu itu saya masih di Padorenan 3. Itu kalau ulangan pembagian rapor itu rankingnya nggak jauh dari terakhir. Ya anak-anak itu. Tapi ketika diajak lomba, saya latih, saya didik, mereka bisa juara umum di SMP 12 3 provinsi gitu ya. Gitu. Karena apa? Usaha kita yang terus menerus gitu ya. Ayo kita latih. Memang agak sulit, capeknya luar biasa. Karena apa? Mengulangi. Ya dengan sabar ya. Ya kayak gitu Bapak Ibu. Seperti itu Bu Ade, ya mungkin dukungan dari semua pihak. Ya, cuma memang kalau dari segi belajar, ya kayaknya sih memang masih bertahan dia seperti itu. Kalau yang lain ada yang naik, ada yang turun. Nah kalau dia masih stabil. Makannya apa? Makannya apa? Ya. Ya, makannya apa? Makan nasi. Oh nasi, launya apa? Oke, gitu aja. Cukup ya Bapak Ibu ya. Oh, Baiklah, demikian acara sosialisasi budaya positif di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah SD dan Kabupaten Pak yang telah disampaikan oleh Bapak Anjar Fadriana Saleh SPD. Terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparwati SPD, rekan sejawat Bapak Anjar Fadriana Saleh SPD, yang saat ini sedang mengikuti program guru penggerak. Dalam pengamatan saya, Bapak Anjar banyak melakukan perubahan-perubahan yang positif dalam proses pembelajaran,
sesuai dengan visi sekolah, yaitu unggul dalam karakter, prestasi, berwawasan global yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Bapak Anjar juga melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam setiap pembelajaran. Model-model pembelajaran yang dilakukan Bapak Anjar banyak memberikan inspirasi kepada kami sebagai rekan sejawat, sehingga kami pun berusaha untuk terus memperbaiki proses pembelajaran kami. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Anjar senantiasa memberikan perubahan-perubahan yang positif untuk tercapainya visi sekolah, yaitu unggul dalam karakter, prestasi, berwawasan global yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Unaisa Hermawan. Perkenalkan, saya Abdia Nur Salsabila. Perkenalkan, nama saya Tiasya Melinda. Perkenalkan, nama saya Raya Gusani. Perkenalkan, nama saya Najwa Farima. Kami dari kelompok Anggrek ingin menyampaikan tugas keyakinan kelas kami. Yang pertama, budayakan sikap asli. Datang sebelum 15 menit sebelum pelajaran. Sekian keyakinan kelas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Unaisa Hermawan dari kelas 6A. Saya ingin menyatakan perasaan saya tentang adanya keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang sekali dengan adanya keyakinan kelas karena menambah ilmu, pengetahuan baru khususnya bagi saya dan teman-teman. Manfaatnya, kelas saya lebih tertib, nyaman, dan damai sehingga terciptanya lingkungan kelas yang nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.